Ini karena beliau mau purna. Ini sebenarnya ini apa ya, bagi penyuluh Pak Rasid ya, bagi penyuluh Kebumen, saya pribadi merasa akan kehilangan sosok ayah, sosok orang tua penyuluh di Kebumen yang selama ini memang menjadi orang tua beneran. Ketika kami yang muda-muda nakal, ya beliau yang menasehati. Dan saya bangga dengan teman-teman di Kebumen karena kekompakannya, Mas, kekompakannya, kebersamaannya dalam kegiatan penyuluhan. Saya yakin itu, saya bangga sekali, dan saya merasa sebagai orang tua selalu dihargai, dihormati dengan teman-teman. Kritik, saran masuk, saya paling bangga itu, ya. Tapi semuanya saya merasakan teman-teman sangat menghargai dan menghormati, bahkan sampai mau pensiun pun merasa saya dianggap sebagai orang tua sesepuhnya dari penyuluh. Terima kasih sekali. Memang orang tuanya Pak Rasid. Iya seperti itu ya. Jadi menurut saya masih jalan. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, siang ini kami berada di Agrismart. Jadi kebun kita, karya teman-teman penyuluh Kebumen yang berada di belakang rumah dinas Bupati Kebumen. Dan bintang tamunya kali ini spesial, beliau senior, jadi dedengkotnya penyuluh Kebumen, sahabat Tani. Beliau Pak Rasid SP. Selamat siang Pak Rasid. Selamat siang Mas Nur, terima kasih. Sebelumnya kami pesan 3M terlebih dahulu karena masih suasana pandemi COVID. Kita harus tetap jaga jarak, kemudian kita jaga tetap pakai masker dan mencuci tangan dengan baik. Dan kita interaksi di masa normal baru ini harus sesuai prokes, sahabat Tani. Namun demikian, agar kita ngobrolnya leluasa Pak Rasid, ini udah agak jaga jarak. Kita lepas sementara maskernya, nggak apa-apa ya Pak Rasid ya? Boleh. Biar enak ngobrolnya, sahabat Tani. Nah, ini beliau, wajah tampaknya Pak Rasid ya. Semangat Pak Rasid ya. Disapa dulu sahabat Tani Pak Rasid. Sahabat Tani, terima kasih. Ini saya dengan Mas Nur pada hari ini mau apa istilahnya ya, mau ngobrol santai ya di Agrismart. Ini karya teman-teman penyuluh yang luar biasa untuk di Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih waktunya Pak Rasid. Sahabat Tani, perlu diketahui sebagai info, Pak Rasid ini masa kerjanya tinggal hitungan jari. Sekitar berapa hari lagi Pak Rasid? Ya, nanti hari Jumat terakhir ya. Hari Jumat. Per 1 Maret saya sudah masuk usia pensiun dan masa pensiun. Per 1 Maret purna tugas 2022. Dan ini rencana akan kita tayangkan di hari terakhir kerjanya Pak Rasid. Hari Jumat ya. Hari Jumat besok. Dan ini spesial karena kenapa spesial? Beliau ini salah satu inisiator panggung penyuluhan, sahabat. Dulu pas kami punya ide terkait kegiatan seperti ini, kegiatan panggung penyuluhan ini, beliau salah satu yang membidani. Beliaulah yang memberikan masukan-masukan banyak terkait panggung penyuluhan. Bahkan beliau juga yang meng-ACC pertama kali adanya kegiatan panggung penyuluhan. Sampai nama segala macam dulu beliaulah ini perintisnya. Walaupun beliau senior, tapi pemikirannya cukup milenial. Beliau bisa menerima ide-ide yang semacam ini. Jadi penyuluhan-penyuluhan melalui podcast, melalui media sosial lainnya, beliau tetap terima dengan lapang dada dan sangat support Pak Rasid ini. Luar biasa. Ini karena beliau mau purna. Ini sebenarnya ini apa ya, bagi penyuluh Pak Rasid ya, bagi penyuluh Kebumen, saya pribadi merasa akan kehilangan sosok ayah, sosok orang tua penyuluh di Kebumen yang selama ini memang menjadi orang tua beneran. Ketika kami yang muda-muda nakal, ya beliau yang menasehati. Saya takutnya besok nakalnya saya itu nggak ada yang menasehati kalau Pak Rasid. Ada lagi nanti ada lagi yang lain ya.
Gini Pak Rasid. Iya, gimana? Pak Rasid udah berapa tahun sampai besok hari Jumat itu nanti masa kerjanya berapa tahun Pak Rasid? Iya. Kalau dihitung masa kerja, karena saya mulai tahun 1983 Mas Lur. 83, saya umur 3 sampai tahun. besok per 1 Maret itu berhenti, itu menurut SK di pensiun itu 38 tahun 11 bulan. Jadi hampir 39 tahun saya mengabdi di penyuluh pertanian itu Mas Lur. Dan itu nggak pernah keluar sekalipun dari penyuluh. Nggak pernah keluar. Fungsionalnya tetap penyuluh dan Iya. memang awalnya rekrutmen juga penyuluh dulu sejarahnya Iya. Pak Rasid. Kalau rekrutmen pertama memang saya di di perkebunan, di proyek PRPTE apa itu Pak? Oh iya, di saya lupa perkebunan itu dulu. ya. Di proyek di UPP Kelapa Grabang, terus ke Kebumen, terus nanti kemudian masuk di Bimas di Banyumas, jadi sampai saya diangkat sampai sekarang ya penyuluh Mas, seperti itu. Dari awal diangkat sampai sekarang Iya, penyuluh. Penyuluh pertanian. Jadi iya. lika-liku penyuluh terutama di Kebumen ini ya Pak Rasid mengalami semua ya dari masanya Bimas kemudian Mengalami, iya. macam-macam. Saya sendiri nggak bisa Iya. poin satu-satunya dari Iya, sampai kondisi seperti saat ini. Iya. Lah dulu Pak Rasid sejarahnya kok milih jadi penyuluh. Pak Rasid memang jiwanya penyuluh apa gimana? Terus kok bisa di Kebumen? Kayaknya Iya. kan Pak Rasid bukan asli Kebumen Bukan, ya? aslinya Cilacap ya. Aslinya Iya, Cilacap. betul. Dulu langsung masuk rekrut Kebumen. Iya, jadi dulu itu kan Purworejo dulu. Oh, Mas, Purworejo dulu, Iya. kemudian Iya, terus pindah ke wilayah kerjanya di Kebumen. Oh, wilayah Terus kerja. saya pindah ke Banyumas ya, di Banyumas setelah sampai diangkat di Banyumas itu jadi penyuluh PNS ya, CPNS waktu Oh. itu. Terus pindah lagi ke Kebumen. Kebumen. Iya, seperti itu ya. Perjalanannya seperti itu. Ya. kalau boleh tahu Pak Rasid, Gimana? dulu penyuluh zaman dulu ya, Iya. penyuluhan zaman dulu Iya, pas zaman pertama dulu, Pak Rasid iya, saya tahu. masih muda itu Iya. sama penyuluhan sekarang kondisi saat ini kira-kira yang beda apanya Pak Rasid? Iya. Nostalgianya yang masih diingat di Iya, zaman iya. dulu itu mungkin kekompakannya atau segala macam apa yang hilang Iya. selama ini Pak? Iya. Ini kan saya cerita aja Mas Nur ya. Cerita nggak Cerita apa-apa, ya, ini ya. forum cerita. Jadi Pak. mulai saya masuk jadi petugas dari PRPTE waktu itu dari UPP Kelapa Grabang di wilayah kerja Kebumen, kemudian ke Banyumas, kemudian sampai CPNS dan diangkat PNS sampai sekarang. Ini memang luar biasa liku-liku yang saya alami ya. Waktu itu memang status saya diangkat itu jadi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Iya, penyuluh pertanian dari awal ya hampir sama sebenarnya ya. Cuma dulu itu lebih apa ya, karena masih sentralisasi waktu itu kan penyuluh itu di bawah Bimas ya Mas. Di Langsung bawah pusat Bimas. ya? Iya, dari pusat langsung. Jadi semua kegiatan apapun itu selalu dimonitor, dikontrol dan selalu dipantau oleh pusat, dan kita kerjanya memang ya selalu terpusat itu ya. Terpusat. Jadi kegiatan kita itu terlalu dimonitor. Dan pada saat itu memang saya juga ya sama seperti sekarang punya wilayah kerja penyuluh pertanian WKPP. Iya, sekarang kan juga kan ada WKPP. Iya, masih. Iya, cuma waktu itu memang yang namanya apa ya, tupoksi penyuluh itu betul-betul itu waktu itu dimonitor, dikontrol, kemudian dilaporkan dan lain sebagainya, diawasi setiap minggu, setiap bulan itu seperti itu. Ya sekarang sama saja, cuma sekarang lebih banyak juga ke ada istilah IT ya Mas. IT, Gitu ya. Ini malah bagus menurut saya, di samping kegiatan yang memang seperti kunjungan kepada petani juga dibantu dengan ini. Ini lebih luas lagi menurut saya membantu pada petani. Cuma memang tetap kunjungan Mas Nur dan cewek ya. Kunjungan langsung. Kunjungan atau istilahnya laku, dan sekarang sistem laku kan masih berjalan itu. Masih. Itu sistemnya kan sistem laku, latihan, kunjungan dan laku susi malah. Supervisi. Ya, supervisi ya. Itu masih jalan, dan itu merupakan rohnya penyuluhan sebenarnya di situ. Karena pada kenyataannya petani kan belum semuanya bisa menerima ini ya. Menerima media sosial lewat ini ya. Betul. Masih banyak justru petani yang masih belum mampu menerima ini. Mereka kan jarang punya HP juga. Nah, kecuali petani-petani yang saya pandang itu yang milenial itu memang ini sudah tepatnya pakai ini Nur. Sudah tepat pakai ini. Sudah ini. tepat ini, Ya, seperti sudah ini. tepat. Kita kan punya kelompok milenial yang muda-muda itu memang sudah sangat cocok dengan ini.
Jadi pada saat itu intinya sama saja dengan sekarang, cuma saat itu memang sangat ditekan ya istilahnya lah, nyambut kerja itu atau kerja itu memang lebih terkonsentrasi karena itu langsung dari pusat. Nah sekarang juga di Kebumen, khususnya di Kebumen ya, di Kebumen ya, saya pandangan di Kebumen ini masih jalan Mas Nur, masih jalan ya. Kita yang pertama kan tupoksi kita kan ya istilahnya persiapan membuat IPW, identifikasi potensi wilayah di WKPP dikuasai, kemudian nyusun program penyuluhan, menyusun RKTP, rencana kegiatan tahunan penyuluh ya, kemudian juga mempunyai rencana kerja atau rencana kunjungan, realisasi kunjungan, itu kan sekarang masih jalan kita. Ya, begitu. Cuma memang sekarang petani juga ya sudah banyak perubahan menyesuaikan situasi sekarang. Kita memaklumi, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjalankan kegiatan penyuluhan tersebut. Nah nanti dalam pelaksanaannya di Kebumen masih jalan semuanya menurut saya Pak. Dan saya bangga dengan teman-teman di Kebumen karena kekompakannya Mas, kebersamaannya dalam kegiatan penyuluhan. Saya yakin itu saya bangga sekali dan saya merasa sebagai orang tua selalu dihargai, dihormati dengan teman-teman. Kritik saran masuk saya paling bangga itu ya. Tapi semuanya saya merasakan teman-teman sangat menghargai dan menghormati, bahkan sampai mau pensiun pun merasa saya disanggap sebagai orang tua sesepuhnya dari penyuluh. Terima kasih sekali. Memang orang tuanya Pak Rasid. Iya seperti itu ya. Jadi menurut saya masih jalan. Dan ini untuk yang lewat media sosial seperti podcast dan lain-lain, saya mendukung sekali. Memang zaman sekarang jangan sampai ketinggalan, tapi jangan lupa, jangan ditinggal juga kunjungan ke kelompok tani. Karena tupoksi kita kan itu, bagaimana kelompok tani itu supaya lebih maju, berkembang, termasuk SDM petani. Walaupun mungkin Pak Rasid ya, kalau sekarang kan penyuluh itu juga sebagai admin segala admin. Iya. Jadi betul. Ada curhatan dari teman-teman penyuluh, kadang beliau itu yang menjadi admin, ada admin kartu tani, macam-macam lah banyak admin itu yang harus di entry secara duduk di depan laptop. Kadang memang mungkin saat-saat sekarang ini karena beban keadminan itu kadang intensitas lakunya agak berkurang dibanding zaman dulu. Mungkin dulu kan nggak ada admin ya Pak Rasid ya. Betul. Memang posisinya seperti itu. Makanya kadang inisiatif kami di panggung penyuluhan ini ya salah satu biar tanggung jawab menyuluh teman-teman itu di zaman era seperti ini digitalisasi kita terlibat masuk di situ Pak Rasid. Iya. Jadi gini, memang makanya saya dukung, saya sampai membantu mendorong supaya ini panggung penyuluhan ini terus berkembang maju. Itu memang seperti itu, jangan sampai ketinggalan dengan kemajuan. Apalagi saya melihat kondisi sekarang yang ada di lapangan kan semuanya penyuluh padahal pekerjaan dari dinas, dari semua bidang, berapa bidang itu dinas saja kan masuk jadi satu jadi satu kegiatan itu bloknya kegiatannya itu di lapangan yang melaksanakan kan penyuluh. Saya memaklumi memang untuk tupoksi kunjungan dan lain sebagainya itu bahkan bisa dikalahkan oleh kegiatan-kegiatan yang istilahnya non penyuluhan, non kunjungan. Karena apa? Mulai CPCL, nyusun SPJ, laporan ada harian, mingguan, bulanan, itu semuanya bruk sama penyuluh semua. Jadi ya harus berterima kasih pemerintah sama para penyuluh. Tapi sekaligus mungkin barangkali coba bayangkan kalau penyuluhnya tidak kreatif, mau seperti apa. Karena memang di lapangan itu adanya cuma penyuluh. Karena petani kadang juga butuh, maksudnya butuh kartu tani kan itu dalam rangka pencapaian CPCL ya kegiatan-kegiatan. Cuman mungkin kadang pergeseran itu karena itu Pak Rasid. Jadi ya mohon doanya nanti yang muda-muda ini semangat laku susinya itu juga nggak luntur karena kondisi pekerjaan dan barangkali mungkin ini menjadi review kinerja kita ketika penyuluh hanya dijadikan admin tidak bisa keluar ya barangkali nanti ada pembagian waktu ataupun pembagian personil ataupun mungkin ada di BPP khusus tenaga admin bisa jadi kayak gitu Pak Rasid. Jadi tupoksinya nggak kalah
dengan penyuluh-penyuluh senior saat itu yang tidak memikirkan administrasi dan lain-lain gitu ya Pak Rasid. Saya kira enggak masalah Mas Nur, kita Iya. memang sebagai petugas itu juga Tugas apapun harus dilaksanakan. Karena di luar penyuluhan, tupoksi penyuluh juga kita wajib melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pimpinan yang ada itu ya. Jadi kita ikuti saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi admin, jadi apa, nggak masalah. Ya upamanya selama itu untuk petani. Iya, selama Dan itu untuk kemajuan coba kartu pertanian tani juga. kalau tidak dilayani penyuluh siapa lagi itu? Petaninya nggak dapat pupuk. AUTP juga, Betul. AUTP juga. Jadi sebenarnya penyuluh itu sudah multi talenan. multifungsi ya, multifungsi. Tidak khusus sebagai hanya tupoksi penyuluh saja. Semuanya harus semuanya bisa, ya. dilaksanakan oleh penyuluh. Jadi wajar kalau memang pendidikan mungkin agak berkurang karena ya tertumpuk dengan pekerjaan yang luar biasa ya, seperti itu. Dan Nggak semoga apa-apa, kuat. yang penting kita ikhlas bekerja, tetap kompak semuanya, cuman bekerjasama dengan baik ya, seperti itu Nur ya. Oke, nah ini Pak Rasid, ini ngomong kalau ngupas tuntas penyuluhan di beliau itu nggak ada habisnya karena memang awal-awal terlibat di dunia penyuluh pertanian itu di Kebumen itu adalah beliau saksi hidup dan alhamdulillah masih sehat, masih semangat sekali. Alhamdulillah ya Allah. Dan tinggal 5 hari lagi beliau purna. Ini rencana purnanya besok mau ngapain Pak Rasid? Udah punya rencana kegiatan mau umroh apa ngapain? Iya, terima kasih. Saya sebenarnya merasa bahagia sekali Mas Dur. Bisa mau purna bahagia gitu. Bahagia banget karena apa? Bisa selamat lah. Tidak ada, menurut saya tidak ada cacat ya Dur. Dan fisik saya masih sehat masih sehat. Dan katanya Mbak Endah tadi masih muda Pak Rasid, dikatakan seperti itu. Jadi saya bahagia sekali bisa sampai purna sesuai dengan batas usia pensiun 60 tahun. Itu enggak gampang itu. Dan bekerja dengan selamat, ya, bekerja dengan selamat, ya dengan teman-teman menurut saya ya selalu baik ya, gitu. Dengan siapapun saya berhubungan dengan baik dan alhamdulillah mulai per 1 Maret saya pensiun. Nah, rencananya banyak lah loh. Saya sebagai petani mungkin nanti melaksanakan. Pak Rasid petani juga. Iya, petani itu lain itu. Garap saben, garap sawah. Garap sawah juga, punya sapi juga, punya ternak ayam, ternak entong, ternak bebek. Beneran ikan. Pak Rasid? Iya bener, bisa dicontoh, bisa dilihat. Kapan-kapan saya kesana. Iya boleh, Pak Rasid. boleh ini jangan minta ya. Kalau mau beli ya. Iya, katanya juga tergabung di kelompok tani juga. Yo, saya di kelompok tani kebetulan kemarin Mas Tony itu penyuluhan dalam di desa ya. organisasi. Saya Yang hadir disuruh Pak di Rasid. situ statusnya anggota kelompok tani. Ya saya hormati itu Mas Tony sebagai penyuluh dan saya hargai alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah perpetani dan petani luar biasa, sangat antusias sekali sampai jam 11 malam itu nggak berhenti itu. Ini kalau saya yang nyuluh kok kayaknya yang disuluh Pak Rasid ya mending Pak Rasid aja. Pak Rasid aja. Ya, sekarang saya jadi anggota ya. Mensupport teman-teman anggota kelompok tani Tani Makmur di Desa Klegon Wadasari. Insya Allah kompak itu gitu ya. ya. Seperti itu, Nur. Iya. Ini sahabat tani contoh penyuluh yang benar-benar memang beliau itu menjiwai dan terjun langsung. Iya. Beliau sebagai penyuluh paling senior saat ini di Kebumen ini dan memang beliau itu jabatan terakhir itu koordinator penyuluh pertanian Kabupaten Kebumen. Jadi setingkat bupati ini penyuluh lah ya. Iya, Pak Rasid itu bupatinya penyuluh. Iya, Orang nomor iya. 1 Iya. di penyuluh pertanian di Kabupaten Iya, Kebumen. betul ya. Dan beliau memberi contoh beneran aktif di kelompok tani di desanya Iya, dan punya garapan sawah, punya ternak, melihara ikan macam-macam dan Iya, alhamdulillah. dipraktekkan benar-benar. Dan setelah purna beliau mau langsung terjun jadi petani. Iya, iya. Ini luar biasa Iya, dan harapan kami mungkin yang muda-muda Pak Rasid. Betul. Kami terus terang kami ancaman merasa kehilangan orang tua saat ini Pak Rasid. Iya, Jadi jangan begitu lah. Nur. mohon nanti sepurnanya minggu depan udah purna ya, Iya, Senin iya. depan jangan melupakan kami Iya, iya. di penyuluh pertanian Kabupaten Kebumen Iya. dan membiarkan kami menempuh jalan mungkin yang kami nggak tahu kalau itu jalan yang salah, bukan Iya. jalan penyuluh. Tolong diingatkan dan Iya. kami minta bimbingan terus Iya. Pak Iya. Rasid ya. Iya. Terutama di kegiatan panggung penyuluhan ini karena Pak Rasid pencetusnya, kami Iya, minta iya. nasihatnya Iya. terus dan jangan Iya, betul. jangan pernah lelah mendampingi kami Iya, Pak iya, Rasid. iya, iya.
Ya, jadi gini Mas Nur, jangan khawatir lah. Pak Rasid kan sudah tahu karakternya seperti apa, ya. Jadi walaupun nanti punya tugas, mungkin selama dibutuhkan teman-teman, mungkin saya juga siap ya membantu. Dan terus terang saya memotivasi, mendorong kegiatan ini ya, kegiatan panggung penyuluhan itu jangan sampai mundur, harus terus itu. Nanti kalau mundur ketinggalan jauh itu. Kita sudah membumbung nasional bahkan internasional, yang dari ini sudah keluar itu walaupun dengan peluh walaupun dengan biaya sendiri biaya semampunya urunan bang tripod pinjem iya sampai topol itu ya nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas, kita berkah ini, kita semua bisa menjalankan seperti ini. Saya terus mendukung, mudah-mudahan ini ke depan nanti ada yang lebih lebih membantu ya, mendorong, lebih membantu. Dan tentunya harapan kami untuk teman-teman itu ya nanti ya yang penting kompak dulu lah ya, yang kompak itu kompak kerjasama. Kemudian nanti yang sebagai orang tua ya nanti kan ada lagi yang orang tua atau yang dituakan ya, yang dituakan mungkin nanti akan ya membimbing panjenengan juga. Amin. Dan saya kira nanti juga akan baik lah seperti itu. Memang harapan kami seperti itu. Di Kebumen itu kan ada dua ada dua ASN yang ada dua penyuluh itu ada 3 termasuk kita ini. Di logo ini Pak Rasid nanti ditempelin di logo. Jadi, ini ada 3 penyuluh dari ada ASN. 3 penyuluh, ada yang PNS. Ya, ada yang P3K, kemudian ada yang tenaga pendamping ya teman-teman kita penyuluh daerah, penyuluh yang diangkat penyuluh yang diangkat oleh daerah. Tapi ini semuanya kompak, saya melihatnya itu kerjasamanya bagus. Ya harapan kami ya nasibnya akan lebih baik Mas Nur. Ya, amin. Iya, bisa lebih baik. Ya apalagi yang sudah P3K kan itu menurutnya sama itu ASN, aparatur sipil negara ya. Sama-sama ASN. Iya, pada ASN, cuma beda PNS dengan P3K. Iya. PNS itu memperoleh pensiun kalau tidak salah ya benar. Iya. P3K katanya enggak dapat pensiun. Katanya bedanya itu doang. Iya. Tapi ternyata banyak harapan Pak Rasid. Ya minimal selama dinas fasilitas dan hak-haknya sama itu antara PNS dengan yang P3K ya. Ya ada tukin, ada apa ya Nur? Ya mudah-mudahan. Karena apa? Karena tupoksinya juga sama, kewajibannya sama, haknya masa beda. Padahal tidak punya pensiun ya kan, harusnya malah lebih besar ya. Itu karena memang tapi minimal itu ada 3K masalahnya. Iya, minimal ya sama lah waktu dinasnya itu paling tidak tunjangan fungsionalnya ada, kemudian ada tambahan hasilnya, tambahan penghasilannya ada itu yang selama ini belum dapat. Ya, belum semoga dapat. Aja nanti tahun-tahun ke depan mudah-mudahan nanti ke depan dapat lah Mas Nur ya, nggak usah ya, yang penting tolong kerja yang baik, kerjasama yang baik, yang kompak, tunjukkan bahwa kita itu memang profesional di penyuluh pertanian, seperti itu Mas Nur. Amin. Termasuk teman-teman yang penyuluh APBD juga masa depannya kalau kami melihat juga perlu diperjelas juga. Ya memang harus, kontraknya masih di daerah dan fungsi mereka sebagai penyuluh pertanian harus diperkuat. Iya. Namanya mungkin didaftarkan sampai ke pusat bahwa beliau itu memang penyuluh. Kemudian harapan kami yang kakak kelasnya lah bisa dikatakan P3K, mereka juga ikut terangkat menjadi P3K atau syukur-syukur karena muda jadi diangkat jadi PNS, itu jauh lebih baik harapan kami Pak. Jadi biar kami kerja itu tidak memikirkan belakang gitu loh. Kadang kan kalau kerja iya betul. Dapur nggak ngebul ini uang cuman bensin aja udah habis gitu kan. Kadang untuk fokus kacau pikirannya. Jadi kacau pikirannya. Mohon doanya mungkin. Ya saya mendoakan sekali dan selalu berdoa baik itu tenaga pendamping yang diangkat dari daerah kemarin penerimaan lewat pemerintah daerah, P3K ya minimal nanti bisa mengikuti ya seperti PNS ya. Terutama pada saat dinas lah. Kalau memang aturan tidak bisa pensiun ya kita tidak usah terlalu mempermasalahkan, tapi minimal ya nanti hak-haknya itu akan mendekati apa yang diterima oleh PNS. Itu seperti itu harapan sebagai orang tua, itu seperti itu ya. Kami butuh banyak orang tua seperti itu.
Iya. Dan Iya. semoga Iya. saja ini mewakili. Ya minimal kami kan mendoakan Nur. Ya. Termasuk kegiatan di sini ya di Agrimat ini kan kegiatan-kegiatan teman-teman penyuluh Ya, yang APBD ya. iya dari tenaga pendamping yang kemarin rekrutmen dari pemerintah daerah. Iya. Ini bisa Iya. membuat sebuah Padahal di sini ini ya. merupakan media penyuluhan yang luar biasa. Demplot Itu ya. Demplot di Kabupaten Kebumen sebagai miniaturnya pertanian terpadu ya di sini. Walaupun seperti ini kecil, itu tapi kan dampaknya untuk penyuluhan luar biasa. Banyak yang hadir ke sini sudah berapa ribu, kemarin katanya sudah 3.000 lebih yang masuk ke sini ya Mas ya. penyuluhannya, Sudah ya. 3.000 lebih. Bahkan Bapak Bupati yang langsung penyuluhan itu kan luar biasa itu. Bapak Bupati saja sampai penyuluhan pas ada tamu-tamu hadir ke sini bisa menjelaskan dan ternyata buktinya ini bagus Buktinya ini ya. jadi. Untuk sebagai gambaran bahwa di Kabupaten Kebumen di tiap kecamatan nanti bisa dikembangkan juga model-model seperti ini. Ya, saya kira itu Mas Nur. Nah, ini salah satu hasil karya Ya, salah satu teman-teman hasil penyuluh karya ya. ini luar biasa Ada ini. Agrismart, Iya. ada panggung penyuluhan, Panggung ada penyuluhan, macam-macam lah itu, iya. yang ada dikerjakan oleh teman-teman penyuluh. Ya, Pak Rasid ini melihat apa ya? Jadi naik turunnya penyuluhan pertanian di Indonesia ini kan Iya. memang mengikuti regulasi ya Pak Iya Rasid betul, ya. iya betul. Dari awal dulu ada BIMAS, ada macam-macam lah. Mm-mm. Sampai kantor-kantornya pun beda-beda. Iya. Sampai kelembagaan penyuluhan sampai di Iya. kita itu kan Beda-beda ya. naik turun Naik ya. turun, Yang iya. dulunya ada mungkin BIPP dulu ada istilahnya, kemudian ada lagi Bakorlu, Bapelu segala Iya, iya macam dulu, itu kan iya. ya. Iya, dulu ada, Sampai sekarang adanya undang-undang otonomi daerah yang menghapuskan itu semua dan sekarang hanya tersisa BPP saja. Iya, mm-mm. Kalau Pak Rasid melihat masa depan penyuluhan pertanian ke depan ini dari regulasi yang ada, dari kondisi yang ada sekarang di dinas kita juga mengalami perubahan juga Iya, ya dampak perubahan, dari iya, itu ada, iya. karena dulu masih ada KJF kelompok jabatan Jabatan fungsional fungsional, ya, penyuluh dulu ya, yang iya. beliau adalah koordinatornya. Iya. Sekarang menjadi bidang, ada Iya. bidang penyuluhan. Ini ke depan kami sebagai juniornya Iya, Pak iya, Rasid iya. ini melihat pemandangan penyuluhan ke depan menurut Pak Rasid akan seperti apa Pak Rasid? Iya, gini. Jadi memang kita bagaimanapun harus mengikuti arus ya. Harus Aturan. mengikuti situasi Situasi kita. yang Karena ada. kita sebagai aparat pemerintah ya, kita itu saja. Yang penting itu bagi kita sebagai penyuluh itu kan di tingkat kecamatan sebenarnya ya. Karena petani Di lapangan. itu iya di tingkat Oke. lapangan, yaitu di tingkat WPP, desa dan BPP kecamatan. Yaitu yang harus lebih diperkuat menurut saya memang di tingkat BPP. Jadi BPP itu nanti betul-betul menjadi kuat, teman-teman difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Tapi di kabupaten pun memang harus ada ya, di kabupaten ada dan sekarang untuk Kebumen kan bidang penyuluhan. Ada bidangnya, Iya. Saya ya. cocok juga itu Mas Nur. Saya Iya. cocok juga. Jadi bidang penyuluhan itu nanti memang akan memanage ya, mengelola tentang kegiatan penyuluhan termasuk penyuluhnya di situ. Harapan kami dengan bidang penyuluhan itu nanti juga akan ada fasilitas-fasilitas yang untuk kegiatan penyuluhan lebih baik lagi. Kalau kemarin KJF itu memang tidak ada jalur untuk fasilitasi Penganggaran. nggak bisa itu. Nggak Kalau apa-apa. sekarang ada bidang Iya. dengan anggaran. Sekarang kan sudah ada otomatis nanti dengan ada anggaran-anggaran yang bidang anggaran itu masuk otomatis mestinya harapan saya kan lebih baik gitu ya, lebih baik misalnya untuk monitoring, untuk kunjungan dan lain sebagainya, untuk demplot, untuk pelatihan itu nanti ada. Lah kemarin kan nggak ada bidang anggaran seperti itu, walaupun ada masih sedikit ya. Dengan bidang penyuluhan itu akan lebih baik. Harapan saya memang di kabupaten itu karena ada bidang penyuluhan, penyuluh yang di kabupaten itu berada dalam satu bidang saja, jangan ditempatkan. Oh, gitu. Iya, jangan ditempatkan di bidang-bidang yang lain, Yang ditempatkan fungsional dalam penyuluh satu itu bidang ya? penyuluhan saja karena memang tupoksinya itu penyuluh ya, penyuluh. Soal nanti bidang-bidang itu membutuhkan tenaga penyuluh pada saatnya bisa saja nanti seperti kemarin Berangkat, iya penyuluh bisa apa, saja apa gitu ya. misalnya dari penyuluh yang ada di bidang penyuluhan nanti diminta bantuan oleh bidang tanaman pangan, bidang ketahanan pangan atau bidang peternakan, ya wong satu dinas ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang diminta untuk menggiatkan penyuluhan, membantu bidang ya nggak masalah. Menyampaikan Seperti itu. penyuluhan Iya, sesuai iya. keinginan bidang-bidang kegiatannya apa Iya, gitu ya. iya, gitu. Tapi kalau sekarang di bidang-bidang juga ya kan kurang menurut saya.
penyuluh itu harusnya tupoksinya iya, tupoksinya jadi pencar-pencar. Ya, padahal yang ngurusi ya mulai dari perjanjian kerja kan sekarang sudah semakin bagus itu arah kerjanya itu. Pertama membuat perjanjian kerja, Nur. Dengan pimpinan itu seorang penyuluh kan membuat perjanjian kerja mau melakukan apa? Semacam fakta integritas ya. Iya. Kemudian dibuat lagi SKP. Ya, sasaran kinerja pegawai. Itu semuanya kan tupoksi penyuluh. Ya kalau di tempat di bidang-bidang yang kurang pas menurut saya ya. Karena takutnya terjebak ke administrasi malah ya. Iya. Jadi tetap tupoksinya tetap di perjanjian kerja, di SKP, di indikator kinerja, di evaluasi kinerja, termasuk nanti di realisasi SKP dan apa itu dulu di kinerja. Kinerjanya. Itu kan tupoksi penyuluh yang di situ. Kegiatannya adalah menyuluh ya. Semua. Jadi otomatis menurut saya, hemat saya, sebaiknya memang penyuluh di kabupaten itu ya tetap ada dalam satu bidang. Kalau kemarin berada di bawah kepala dinas, nggak apa-apa. Sekarang di bawah kepala bidang nggak apa-apa. Tapi ada suatu ruangan yang memang di situ penyuluh untuk bergerak kemanapun bisa. Menurut Pak Rasid seperti itu. Jadi apa yang di hadapannya adalah sesuatu yang memang sesuai tupoksinya. Iya, sesuai tupoksinya, ya seperti itu. Ya. Saya kira ini akan lebih baik ada fasilitas, mestinya ada bidang penyuluhan kan harusnya lebih bagus. Berarti Pak Rasid melihat ada titik cerah yang lebih baik karena menurut saya ada akan bidangnya ya. Iya, semoga saja menjadi lebih baik dan penyuluh pertanian di Kebumen jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin, itu, ya saya kira itulah. Walaupun ya ditinggalkan Pak Rasid ini saya masih nggak usah terlalu pesimis. Terus ini Mas Nur, penyuluh maaf ini satu lagi, jadi penyuluh di kabupaten juga harus punya WKPP jelas ya. Oh gitu. Iya. Jangan WKPP-nya satu orang semua sama-sama WKPP-nya satu kabupaten, itu yang nggak pas. WKPP itu kan harus jelas. Dari penyusunan IPW, program RKTP, terus nanti monitor kerjanya ada nama, ada WKPP-nya. Lokasinya, iya, wilayah jelas. Kerjanya ya. Jadi kalau beberapa penyuluh WKPP-nya sama satu ya nanti jadi tubrukan nggak karu-karuan. Monitoring laporan kegiatan harian penyuluh, apa saya memonitor siapa kalau sama-sama satu kabupaten, kan susah juga ya. Terus jadi nanti kalau pertanggungjawaban ke lokasi ini mana penyuluhnya nanti jadi lebih jelas ya, gitu. Iya, lebih sama jelas. dengan di kecamatan ya seperti kemarin lah, ada di Stapang 1 WKPP di Stapang 1, di Stapang 2 iya wilayah seperti kemarin wilayah saya kan Kecamatan Puring, Petanaan, Klirong, Adimulyo, ini seperti itu Mas. Jadi jelas saya nanti kerjanya tanggung jawab itu. Walaupun karena kegiatan di kabupaten itu bisa seluruh kabupaten, ya nggak apa-apa pas kegiatan di bidang-bidang kita mengikuti ke seluruh kabupaten ya nggak masalah, itu seperti itu. Tapi kita punya tanggung jawab BKPP sebagai penyuluh, tupoksinya itu Mas menurut saya ya. Ya mungkin pas atau tidak ya monggo menurut pemikiran Pak Rasid yang mau pensiun seperti itu. Karena memang penyuluh logikanya ya punya wilayah kerja penyuluhan ya. Iya. Sama seperti saya yang barusan dipindah ke gunung ini Pak Rasid langsung dikasih sama Pak. Punya wilayah bingung. Saya punya 3 desa jadi walaupun nanti yang mengerjakan kegiatan-kegiatan secara global bersama itu tapi ada tanggung jawab. Iki penyuluh siapa? Iya. Jadi yang dipegang penyuluhnya ini sebagai penyuluh dari kabupatennya siapa? Nanti ya kan jelas itu. Oke. Jadi pembagian wilayah kerja, jelas, tupoksi, kemudian apa fungsinya penyuluh yang jelas harusnya lebih tertata dan semoga saja dengan adanya penganggaran melalui bidang penyuluhan, kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kebumen menjadi lebih baik, lebih aktif. Inovatif, kreatif. Ini Pak Rasid ini nggak kerasa kita udah hampir setengah jam, bahkan udah lebih mungkin ngobrolnya ini Pak Rasid. Asik ya. Mohon maaf ya. Besok lain kali kalau memang udah jadi petani, saya tak soan ke rumah. Oh ya boleh. Maksudnya ngobrol tentang pertanian lebih dalam ya. Saya pengen membuktikan Pak Rasid beneran apa enggak gitu. Jangan lelah menghadapi kita Pak Rasid. Dan karena ini udah mungkin agak terlalu panjang, ada nggak Pak Rasid satu pesan-pesan untuk kami semua yang muda-muda, kemudian pesan-pesan untuk sahabat tani di rumah,
dalam rangka ini Pak Rasid mau purna, Iya. pesan sebagai penyuluh pertanian yang belum purna dan menjelang purna itu kepada kami itu apa yang bisa kami anggap sebagai nanti bekal untuk berjalan lah Pak Rasid? Iya. Pesannya Iya. apa? Ya, terima kasih Mas Nur. Kalau saya diminta pesan yang pertama ya kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh. Ya sekarang P3K masih belum apa ya, walaupun belum sama haknya, belum sama haknya dengan CPNS. Ya disyukuri, ya disyukuri. Ya nanti sambil alon-alon berdoa dan berjuanglah bersama-sama secara baik-baik tapi ya berjuang. Amin amin. Insya Allah baik-baik selama ini. Iya. Ya pengalaman kita kan berjuang untuk THL TBPP diangkat P3K saja sampai seperti apalah kita. Iya. Pak Rasid sampai lekoran di kementerian ya. Kementerian. Ya. Sampai ngejar bupati saja sampai dikejar itu. Iya. Sampai malam-malam kita ketemu malam-malam. Padahal tinggal berapa jam kita mau diberi waktu untuk bisa menentukan berlanjut apa P3K. Kemudian pas seleksi tes itu juga kita kawal karena waktu itu kan ada yang sampai semaput, ada yang sampai ini kita bantu seperti itu. Jadi harapan kami syukuri dulu apa yang sudah diperoleh dan di samping bersyukur kita bersyukur alhamdulillah kerja dengan yang baik. Kuncinya memang harus kompak, kerjasama, semangat dalam suasana nyaman dan harmonis. Itu yang utama yang saya harapkan untuk teman-teman. Jangan sampai kita bekerja dalam suasana yang tidak nyaman, yang tidak harmonis. Itu saya yakin itu nggak akan berkah itu ya. Jadi harapan saya itu mudah-mudahan nasib dan kinerja di Panjenengan semua itu akan semakin baik. Itu saja Mas Nur. Amin. Iya, iya. Dan tolong jangan memutuskan hubungan dengan Pak Rasid ya. Silaturahmi tetap kami siap untuk melanjutkan. Nah, kami pengennya Pak Rasid malah nggak usah purna malah. Iya, ya itu nggak bisa dia ya. Kita harus mengikuti aturan dan memang saya harus istirahat. Masa sudah tua seperti ini terus bekerja ya nggak baik. Tapi kan tetap masih bisa hubungan dengan baik. Silahkan kalau ada waktu mau kunjung ke rumah nih ngabari dulu lah. Kadang-kadang saya yang Tiliki Putu ke Jakarta. Ya jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Jakarta itu ya seperti itu. Ya, luar Bandung biasa, kemana itu ya. Saya tinggal menikmati hidup bersama keluarga, bersama cucu dan anak itu ya. Mungkin itu Mas Nur ya. Ya, terima kasih luar biasa Pak Rasid. Pesan-pesannya sebelum purna itu bukan memikirkan pribadinya Pak Rasid, tapi memikirkan kita penyuluh yang masa depannya masih kurang baik dianggap beliau. Jadi ya, saya berharap sekali beliau itu pejuang beneran. Kami akui Pak Rasid. Kalau nggak ada Pak Rasid mungkin kecepatan kita untuk menggapai apa yang kita peroleh sekarang itu akan lebih lambat karena memang dulu perjuangannya Pak Rasid luar biasa. Tidak hanya kepada teman-teman P3K kan pada teman-teman penyuluh-penyuluh sama ya bantu itu gimana jadi Pak Rasid luar biasa. Kami akui dan semoga saja sepurnanya Pak Rasid akan muncul Pak Rasid lain yang lebih baik, yang bisa mengayomi kami, yang bisa menasehati kami, terutama saya selama ini. Mohon maaf Pak Rasid saya akui kadang iseng sih Pak Rasid ya. Nggak apa-apa loh. Kalau WA kadang ngawur ya. Mohon maaf kalau selama ini ketikan tangan saya, ucapan mulut saya melukai hati Pak Rasid, termasuk teman-teman yang muda-muda semua itu penyuluh di Kebumen barangkali ada sentuhan-sentuhan hati yang kurang enak. Kami mohon maaf Pak Rasid. Ya, saya jujur sampaikan di sini ya Mas Nur. Tidak ada hal-hal yang menjadi sakit hati di Pak Rasid. Yang biasanya sakit hati keluhan, aku tidak bisa menyelesaikan itu. Keluhan nasib, keluhan itulah seperti ingin pindah tempat yang lebih dekat itu nggak bisa saya bantu ya. Itu yang paling yang saya kadang-kadang menjadi beban pemikiran ya. Tapi kalau ada kritik dari teman-teman justru itu merupakan makanan Pak Rasid yang sehat sekali itu. Nggak ada kalau sampaikan sama teman-teman ya, tidak ada. Ya, saya bangga sama teman-teman semua itu. Oke sahabat Tani, demikian Pak Rasid udah. Aduh, ini kalau ngobrol terus emang nggak ada habisnya Pak Rasid. Iya sama ya. Terima kasih untuk pengabdiannya kepada kami semuanya selama ini Pak Rasid. Jadi saya memberanikan diri mewakili penyuluh-penyuluh yang
jauh lebih muda dari Pak Rasid. Iya, Saat ini Kabupaten Kebumen ini mungkin kami semua mohon maaf Pak Rasid Iya, kalau selama berinteraksi kurang baik, dan mohon dukungannya, Iya. mohon doanya agar kami pun suatu saat purna nanti purna dengan selamat dan bahagia. Amin, amin Seperti ya Pak Allah. Rasid. Terima kasih banget Pak. Demikian sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.